Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kuliah rekayasa rantai pasok. Pada pertemuan yang ke-6, kita akan bahas materi Designing Global Supply Chain Network. Seperti biasa, di awal saya akan tampilkan learning objective. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu disertakan dalam penghitungan biaya total saat membuat keputusan pengadaan global. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ketidakpastian yang relevan saat kita merancang rantai pasok global. Learning objektif yang ketiga adalah menjelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam rantai pasok global. Yang terakhir, memahami metodologi decision tree yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan desain rantai pasok dalam kondisi ketidakpastian. Oke, berikutnya dampak globalisasi terhadap jaringan rantai pasok. Adanya globalisasi tentunya akan membuka suatu peluang yang secara simultan itu dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menurunkan biaya. Karena pada saat adanya globalisasi, tentunya perusahaan atau investor akan berusaha mencari sumber-sumber yang murah, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga dapat menekan biaya. Di sisi yang lain juga akan mencari pasar-pasar baru, sehingga menyebabkan pendapatan meningkat. Tetapi peluang ini tentunya akan disertai dengan risiko tambahan yang cukup signifikan. Nanti risiko apa saja yang bisa muncul akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian tentunya dari dampak globalisasi ini adanya perbedaan antara kegagalan dan keberhasilan. Ini muncul seringkali karena apa? Seringkali terjadi karena perbedaan dari kemampuan untuk menggabungkan mitigasi risiko di dalam desain rantai pasok. Pada saat suatu perusahaan mampu menggabungkan mitigasi risiko, kemungkinan besar dia akan berhasil. Kalau tidak mampu, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya ketidakpastian permintaan dan harga. Sehingga biasanya hal ini akan mendorong apa? Kebutuhan untuk membangun suatu fasilitas produksi dengan kapasitas yang fleksibel. Oke, berikut ini adalah gambaran dari faktor risiko yang muncul dengan adanya globalisasi. Nah, ini ada beberapa faktor risiko dan di sini adalah persentase impact-nya terhadap rantai pasok. Contoh misalkan di sini bencana alam 35%. Nah, seperti bencana alam ini adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Berarti ini termasuk uncontrollable factor. Nah, kita coba lihat untuk yang controllable factor saja. Yang pertama adalah terkait dengan yang tertinggi di sini kalau kita lihat adalah ini, kinerja dari mitra rantai pasok. Di mana ini menyumbang persentase tertinggi yaitu 38%. Nah, inilah yang nantinya perlu perusahaan dan partnernya manage sehingga apa? Kerjasama itu tidak kemudian merugikan tetapi malah menguntungkan. Berikutnya adalah volatilitas dari harga bahan bakar. Nah, ini sangat mempengaruhi terkait dengan apa? Biaya transportasi, biaya distribusi. Yang kita ketahui bersama bahwasanya harga minyak dunia itu sangat volatil gitu ya, berubah sedemikian cepat gitu. Suatu saat bisa mencapai sampai 120-an dolar per barrel, suatu saat bahkan pernah kemarin di bulan kalau tidak salah di bulan Juli atau Agustus minyak dunia harganya minus.
Nah, ini sangat volatil. Lah, hal-hal dari faktor risiko, terutama yang controllable factor, ini perlu kemudian menjadi perhatian utama bagi perusahaan untuk mengelola agar gitu ya, impact-nya ini bisa diminimalisir. Berikutnya adalah keputusan terkait dengan offshoring. Offshoring ini adalah kita mencoba memindahkan fasilitas, entah itu fasilitas produksi, fasilitas distribusi, itu dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana tentunya harapannya di tempat yang lain itu bisa mendapatkan biaya yang lebih murah, ataupun juga bisa mendapatkan pasar yang lebih potensial. Terkait dengan keputusan offshoring, dengan tinjauan total biaya, tentunya dengan suatu perusahaan memutuskan melakukan offshoring, tentunya akan memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi dalam rantai pasok globalnya. Dan perusahaan juga bisa menghitung manfaat produksi dari skema offshore tersebut beserta juga alasannya, sehingga benefit nanti bisa dibandingkan antara benefit and cost gitu ya, lebih tinggi mana. Kalau lebih tinggi benefitnya, tentunya ini sangat menguntungkan. Cuman perlu kita perhatikan ada dua hal gitu ya, ada dua hal atau dua kondisi yang ini bisa memicu kegagalan offshoring. Yang pertama adalah perusahaan terlalu fokus secara eksklusif hanya pada biaya unitnya, bukan fokus pada minimasi total cost-nya. Yang kedua adalah tentunya mengabaikan faktor risiko kritis. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah tentunya tentunya globalisasi gitu ya, adanya globalisasi sehingga perusahaan memutuskan melakukan offshoring. Selain kita mendapatkan peluang, juga tentunya disertai risiko tambahan. Nah, risiko ini perlu kita kemudian hitung juga dan kita kelola nantinya gitu ya, sehingga risiko ini tidak malah menimbulkan biaya tambahan. Nah, ini adalah dua alasan yang bisa membuat keputusan offshoring itu gagal. Nah, berikutnya ini adalah tabel yang menggambarkan gitu ya, impact dari offshoring gitu ya, berkaitan dengan dimensi kinerjanya. Nah, contoh di sini misalkan terkait dengan dimensi order communication. Impact dari offshoring tentunya apa? Karena di perusahaan memindahkan ke tempat yang lain, bahkan tempat lain ini bukan hanya antar kota tapi antar negara, ya, tentunya ini komunikasi dengan fasilitas yang baru di negara lain itu menjadi lebih sulit. Ya. Tapi sekarang kan sudah ada teknologi informasi, gitu. Tetapi tentunya teknologi informasi itu selalu ada keterbatasan dan kendala yang ada gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalkan fasilitas tersebut masih berada di negara asal. Makanya kemudian di perkembangan berikutnya IT di berbagai bidang gitu ya, baik itu di rantai pasok ataupun mungkin di pemasaran dan bidang yang lain, kemudian berkembang dengan cepat, yaitu untuk mengantisipasi adanya data-data yang sangat banyak, sangat tidak terstruktur. Makanya kemudian muncul kajian yang bernama big data. Berikutnya terkait dengan supply chain visibility. Gitu. Ini visibility-nya lebih rendah, terutama terkait dalam misalkan pengelolaan, penjadwalan dan pengiriman gitu ya di negara yang baru. Berarti misalkan negara asal ini pusatnya, tentunya untuk mengetahui gitu ya secara detail gitu pergerakan gitu, order, mulai dari order sampai kemudian barang tersebut diproduksi sampai dikirim, tentunya lebih rendah gitu ya dibandingkan kalau fasilitas tersebut masih di negara asal. Kemudian raw material cost.
Ini tentunya kemudian bisa berjalan baik kalau perusahaan menemukan sumber sourcing yang cukup murah. Gitu. Kemudian unit cost-nya tentunya di sini akan terjadi penurunan biaya tenaga kerja ataupun biaya tetap. Karena alasan salah satu dari offshoring gitu ya. Offshoring itu adalah memindahkan fasilitas tersebut di suatu daerah atau negara yang berbiaya murah atau berbiaya rendah. Kemudian biaya terkait dengan transportasi gitu ya. Nah, tentunya lebih mahal kalau misalkan masih ada beberapa komponen yang masih harus dipasok dari negara asal. Itu bisa membuat biaya transportnya mahal. Berikutnya terkait dengan pajak dan tarif. Ya, ini sangat tergantung gitu. Tergantung pada regulasi dari negara setempat. Kemudian supply lead time-nya. Ya, bisa jadi terjadi lead time yang meningkat kalau misalkan tadi masih ada komponen yang masih dipasok dari negara asal. Nah, ini impact ini perlu kemudian dikelola dengan baik untuk kemudian yang kemudian gitu ya mempengaruhi kinerja semakin turun lah, ini perlu dikelola kemudian diperbaiki sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Nah, yang lain adalah on time delivery lah, cenderungnya adalah jauh lebih susah untuk menjadi kemudian on time delivery. Kecuali kalau misalkan hampir 100% semua source terkait dengan bahan baku ataupun tenaga kerja gitu ya, 100% bisa dialihkan ke negara tujuan. Nah, tentunya on time delivery-nya bisa lebih bagus. Kemudian minimum order quantity. Terkait dengan minimum order quantity tentunya jumlah minimumnya bisa lebih tinggi gitu ya, sehingga bisa meningkatkan persediaan. Kemudian produk return, nah ini juga akan bisa meningkat return produknya. Nah, terkait dengan kualitas, bisa jadi kualitasnya akan berbeda pada saat fasilitas tersebut dipindahkan ke negara tujuan. Kemudian terkait dengan inventory juga bisa meningkat. Karena apa? Kalau semua ini terjadi jika memang ada komponen-komponen yang penting masih didatangkan dari negara asal. Nah, sehingga working capital pun kalau inventory naik, ya working capital juga akan naik. Juga kemudian hidden cost-nya juga akan naik, misalkan terkait dengan order communication, gitu ya, invoicing error, gitu ya, karena masih melibatkan banyak sumber dari banyak negara, gitu. Nah, kemudian terjadinya stock out juga akan meningkat. Lah, kemudian kalau memang ada impact seperti ini, offshoring terus gunanya untuk apa? Nah, makanya itu kita mengetahui impact-impact ini gitu ya di dalam kajian rantai pasok untuk kemudian kita kelola supaya impact tersebut adalah bisa menjadi minimum. Karena suatu keputusan di mana suatu perusahaan ingin melakukan efisiensi, tentunya selalu ada trade-off di mana efektivitasnya bisa menurun, gitu kan? Itu yang selalu terjadi seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian efisiensi itu meningkat, tapi efektivitas minimal tetap, gitu ya. Bahkan kalau bisa naik, nah itu lebih bagus lagi. Oke. Nah, berikutnya di rantai pasok global dengan skema offshoring bisa meningkatkan apa? Lamanya dan durasi aliran informasi produk dan arus kas. Produknya yang sebelumnya misalkan kalau di negara asal gitu itu bisa 1 hari selesai, karena dipindahkan ke negara tujuan ya bisa jadi lebih dari 1 hari. Cash flow juga akan semakin panjang gitu ya, semakin lama gitu ya, karena melibatkan 2 negara yang berbeda. Bahkan apalagi kalau kemudian pasarnya juga di negara yang lain. Nah, ini
durasi untuk kemudian cash flow produk, bahkan juga informasi bisa menjadi lebih lama. Kemudian tentunya kompleksitas gitu ya, akan meningkat. Biaya pengelolaan bisa juga meningkat gitu ya. Meningkat dari mana? Dari yang sudah direncanakan di awal. Nah, tetapi biasanya ini tahap awal, biasanya masih tahap investasi awal, bisa meningkat secara signifikan lebih tinggi dari yang direncanakan. Tetapi dengan pengelolaan yang baik tentunya akan bisa lebih efisien. Kemudian menghitung faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap offshoring yang nantinya tentunya bisa akan risikonya akan menambah biaya yang baru juga. Nah, ini perlu kemudian dihitung dan juga dilacak gitu ya untuk diketahui sehingga bagaimana nanti faktor yang muncul ini bisa direduksi dan diselesaikan. Kemudian menjadi tantangan yang besar gitu ya. Dengan keputusan offshoring ini adalah meningkatnya risiko sehingga berdampak terhadap biaya. Nah, contoh dipindahkan ke negara sebenarnya berbiaya rendah, tetapi gitu ya, ada risiko lain misalkan terkait dengan risiko perpolitikan, terkait dengan risiko tingkat korupsinya masih tinggi, tingkat punglinya masih tinggi. Lah, ini juga ada merupakan big challenge gitu ya, tantangan yang besar dalam keputusan offshoring. Berikutnya ini adalah elemen kunci gitu dalam penghitungan total cost. Ya, tentunya yang pertama adalah supplier price, harga dari supplier. Berikutnya adalah terms. Terms di sini melibatkan biaya yang terjadi akibat pemberian tempo terhadap pembayaran dari pembeli. Sehingga di sini kan ada tempo di mana kita atau perusahaan tidak menerima uang kas gitu ya di awal, tetapi di akhir. Nah, ini ada terms. Dan juga terkait dengan terms di sini adalah diskon terhadap kuantitas. Biasanya kan ada suatu kondisi di mana kalau suatu pembeli membeli suatu produk dalam kuantitas atau volume produk yang besar, itu ada diskon khusus gitu ya terhadap kuantitas pembelian. Kemudian ongkos kirim gitu ya, point to point gitu ya. Bisa jadi ini kan lebih panjang gitu kalau masih melibatkan sourcingnya banyak perusahaan. Nah, ini perlu kemudian dihitung gitu. Meliputi juga termasuk di sini adalah pengemasannya gitu. Karena semakin panjang gitu ya rantai pasoknya, juga butuh pengemasan yang lebih khusus juga gitu ya supaya produk ataupun komponen yang dikirim tidak mengalami kerusakan selama perjalanan. Kemudian biaya inventory dan pergudangan gitu ya. Karena melibatkan berbeda negara tentunya ada in transit inventory gitu ya, inventory selama perjalanan. Kemudian juga bisa jadi nanti ada transit gitu ya, harus di gudang gitu ya, harus kemudian misalkan karena ada multi source gitu ya, harus masuk gudang dulu, dikonsolidasi, kemudian dikemas ulang gitu ya, dipilah-pilah untuk kemudian dikemas ulang baru kemudian dikirim. Nah, kemudian biaya kualitas ini juga perlu dipertimbangkan karena kualitas di sini bukan hanya sekedar kualitas selama produksi, juga perlu diantisipasi adanya perubahan kualitas selama pengiriman dan penyimpanan. Ataupun bahkan kalau misalkan terjadi penurunan kualitas selama perjalanan, tentunya akan muncul biaya rework. Berikutnya bea terhadap pelanggan gitu ya. Karena melibatkan dua negara yang berbeda selalu ada nantinya kepabeanan. Nah, di sana ada bea-bea yang harus kemudian dibayar. Berikutnya ada PPN gitu dan juga pajak lokal di negara tersebut. Misalkan pajak penghasilan, pajak barang impor dan lain sebagainya akan ada di sini. Nah, ini akan
juga perlu dihitung, dikalkulasi untuk menjadi biaya totalnya. Berikutnya biaya risiko. Biaya risiko, biaya terkait dengan staf pengadaannya, kemudian broker, gitu ya. Bisa jadi suatu perusahaan untuk menjual suatu produknya ke negara tujuan, negara lain, itu membutuhkan broker gitu ya untuk memasuki pasar negara tersebut, dan itu hal yang umum terjadi di perdagangan internasional. Kemudian biaya infrastruktur gitu ya, kemudian tooling, mold terkait dengan biaya peralatan, biaya cetak gitu ya, terkait dengan untuk memproduksi barang ataupun memproduksi kemasan yang ada. Ini biaya perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah tentunya apa? Perubahan nilai tukar. Ya, tentu ini akan berdampak pada biaya-biaya yang ada sebelumnya ini. Gitu ya. Apalagi sekarang semuanya adalah menggunakan perdagangan itu, salah satunya adalah menggunakan kurs dolar gitu ya, yang diakui secara internasional. Memang ada beberapa kemudian memang menggunakan, misalkan di Eropa menggunakan euro gitu ya, kemudian untuk Cina menggunakan RMB, renminbi gitu. Nah, ini tapi tentunya nilai-nilai tersebut akan selalu berubah-ubah gitu ya. Nah, perubahan ini perlu juga dihitung, dikalkulasi. Nah, kemudian manajemen risiko dalam global supply chain. Nah, risiko di sini adalah termasuk apa? Gangguan selama proses supply, kemudian penundaan, kemudian fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, dan fluktuasi nilai tukar. Nah, ini perlu kemudian ada pengelolaan risiko di sini, karena mau tidak mau, karena melibatkan minimal 2 negara gitu ya selama proses pengiriman dan proses jual beli, tentunya akan melibatkan dan akan muncul risiko-risiko tersebut. Gangguan pasokan, misalkan ada gangguan teroris gitu ya. Seperti kemarin contoh ada apa? Perompak gitu ya di laut dekat Somalia. Lah, ini kan sangat mengganggu. Nah, kemudian sangat penting gitu ya bagi rantai pasok global untuk menyadari apa? Faktor risiko yang relevan, dan juga apa? Membangun strategi mitigasi kalau terjadi gangguan gitu ya. Karena apa? Lah, risiko-risiko ini perlu kita kemudian merancang strategi mitigasi kalau risiko tersebut muncul. Nah, ini beberapa kategori gangguan gitu ya. Biasanya yang terjadi apa? Bencana. Makanya kemudian ada untuk mengatasi ini kemudian membayar asuransi gitu ya, sehingga kalau terjadi risiko yang menanggung adalah pihak asuransi. Terjadi peperangan, terorisme gitu. Kemudian juga misalkan terjadi perselisihan dengan buruh, terus terjadi supplier bangkrut. Nah, ini adalah gangguan pasokan. Kemudian terjadinya delay di sini misalkan adanya apa? Pemakaian kapasitas yang sudah maksimal di sumber pasokan sehingga tidak fleksibel gitu ya, sehingga tidak fleksibel. Terus kemudian kualitas yang jelek gitu dari pemasok. Nah, ini juga termasuk penundaan. Maksudnya kalau terjadi kualitas yang jelek, tentunya harus ada rework lah. Rework butuh biaya dan waktu sehingga terjadi delay. Nah, kalau kemudian seperti ini juga kapasitas sudah habis gitu kan, kapasitas hanya 100, kita minta 120, tentunya yang 20 kan terjadi penundaan gitu ya. Itu berikutnya adalah risiko sistem, kerusakan infrastruktur informasi gitu ya. Misalkan integrasi sistem gitu ya, karena melibatkan banyak negara bisa jadi apa? Kan luas sistem yang harus di cover dalam jaringan. Nah, ini tentu juga biasanya ada gangguan-gangguan gitu ya. Apalagi contoh misalkan kemarin saja perusahaan sekelas Google juga sempat down meskipun hanya beberapa menit ya, tapi itu kan cukup mengganggu juga. Berikutnya adalah forecast risk. Ketidakakuratan dalam melakukan forecast.
gitu ya. Gitu. Di sini mungkin tidak mempertimbangkan masalah lead time gitu, mungkin tidak mempertimbangkan masalah fluktuasi permintaan, di mana permintaan itu bisa berpola musiman, tren dan lain sebagainya. Forecast terhadap apa? Macam-macam produk gitu. Apakah produk itu harus di forecast satu per satu setiap item produk? Nah, ini perlu nanti dikaji di chapter berikutnya yang akan membahas terkait dengan forecasting. Berikutnya adalah siklus hidup produk yang pendek. Nah, ini juga sangat berisiko gitu ya. Baru ada growth sudah mature gitu ya. Terutama produk-produk yang berbasis high tech. Misalkan smartphone, itu kan siklus hidupnya pendek sekali. Berikutnya adalah small customer base gitu. Nah, contoh misalkan di sini kita melakukan forecast hanya mengambil sampel yang kecil. Nah, tentunya juga itu bisa membuat forecast tidak akurat. Terus faktor yang lain adalah distorsi informasi gitu. Meramalkan tetapi bukan berdasarkan data real gitu ya, ataupun tidak berdasarkan data demand tapi data sales, padahal biasanya peramalan itu adalah meramalkan demand. Selain itu misalkan menggunakan data sales pun untuk aproksimasi itu bisa oke. Tetapi bisa jadi misalkan jumlah datanya tidak lengkap. Nah, ini juga bisa mengakibatkan risiko perkiraan atau risiko forecast. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan intellectual property risk gitu ya. Terkait di sini misalkan suatu perusahaan melakukan vertical integrasi. Vertical integrasi itu bisa ke arah hulu, bisa ke arah hilir. Nah, kalau melibatkan perusahaan lain, tentunya perusahaan lain bisa jadi juga memiliki HKI gitu ya. Nah, ini terus bagaimana kemudian kalau dia mengakuisisi perusahaan lain gitu ya. HKI-nya termasuk HKI-nya yang dipunyai perusahaan tersebut atau tidak. Nah, sedangkan kalau horizontal integration itu adalah akuisisi ke perusahaan yang sama gitu ya, di level sama atau di jenis yang sama gitu ya, bukan ke arah hulu atau hilir. Kalau ke hulu itu kan ke arah supplier, hilir ke arah distributor atau toko gitu. Kemudian ada procurement risk. Nah, ini terkait dengan nilai tukar, terus harga, terus kemudian maksudnya di sini fraction purchase from single source, persentase produk yang dibeli gitu ya dari pemasok, kemudian pemanfaatkan kapasitas gitu ya. Apakah kemudian kan biasanya pemasok juga tidak hanya melayani kita saja gitu ya, bisa jadi melayani banyak perusahaan. Berikutnya risiko piutang. Ya, piutang ini biasanya terkait dengan pembeli. Nah, pembeli kalau menggunakan pembayaran tempo, lah ini kan ada risiko kemudian tidak terbayar kalau kemudian pembelinya bangkrut gitu ya, ataupun pembelinya mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Nah, ini juga akan ada risikonya juga. Inventory, terkait dengan risiko inventory. Di sini bisa terjadi tingkat keusangan produk. Produk-produk yang lama masih disimpan, kemudian sudah nggak laku lagi karena sudah usang. Ataupun terkait dengan biaya penyimpanan, semakin banyak yang menumpuk, biaya penyimpanan semakin tinggi. Nilai produknya juga itu berperan pada penghitungan besar kecilnya biaya persediaan, terutama holding cost-nya, gitu ya, biaya simpannya. Kemudian ketidakpastian permintaan dan penawaran. Semakin tidak pasti misalkan demand-nya, biasanya perusahaan menyediakan safety stock. Nah, semakin tidak pasti biasanya safety stock-nya semakin tinggi lah. Ini risiko juga. Kemudian risiko kapasitas ya, biaya kapasitas. Misalkan penambahan kapasitas kan ada biayanya, capacity flexibility. Semakin fleksibel suatu perusahaan gitu ya, dalam hal ini kapasitasnya, ya semakin tinggi pula biaya per unit
produksinya, gitu ya. Karena dia bisa men-set jumlah produksi itu, gitu ya, mungkin dalam rentang mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itulah itu sangat berisiko, gitu ya. Sehingga untuk menutup risiko biasanya juga akan dikenakan per unit produknya juga lebih tinggi dibandingkan kalau produksi itu ajak dengan menggunakan apa? Kapasitas maksimal terus. Nah, itu akan mencapai economy of scale. Desain jaringan yang baik dapat memainkan peran penting dalam mitigasi risiko rantai pasok. Ini sehingga perlu kemudian di awal merencanakan jaringan rantai pasok, perusahaan harus memikirkan ini. Memikirkan risiko yang terjadi, dan risiko tersebut harus sudah apa? Dipertimbangkan pada saat mendesain. Setiap strategi mitigasi memiliki harga, gitu ya. Pasti akan apa? Mengkonsumsi biaya dan dapat meningkatkan risiko yang lainnya. Nah, kita sudah misalkan memitigasi risiko misalkan terkait dengan terorisme, gitu ya. Tetapi bisa jadi, gitu ya, meningkatkan risiko yang lainnya, gitu ya. Karena untuk itu kan perlu alat pengaman yang lebih banyak. Kemudian apa? Risiko yang lainnya mungkin proses kepabeanan untuk masuk ke suatu negara juga lebih panjang, gitu ya. Karena terkait dengan mungkin tambahan alat dan lain sebagainya yang dimana mungkin negara tujuan gitu menilai ini juga perlu harus apa dalam tanda kutip lolos, gitu ya, lolos cek kepabeanan juga, gitu, sehingga semua barang yang masuk ke suatu negara itu bisa dinyatakan aman secara baik, lolos secara administrasi ataupun aman bagi negara tersebut. Kemudian rantai pasok global pada umumnya harus menggunakan kombinasi strategi mitigasi. Berarti bukan hanya menggunakan satu saja, tapi kombinasi, gitu ya. Dan harus dievaluasi secara ketat, gitu ya. Dengan tentunya apa? Mempertimbangkan ya biaya, gitu ya. Mempertimbangkan kemampuan finansial, karena semua strategi mitigasi yang direncanakan tentunya akan mengkonsumsi biaya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Semakin banyak strategi yang kita susun, ya biayanya juga semakin besar. Berikutnya strategi mitigasi biaya. Contoh ini terkait dengan peningkatan kapasitas, gitu ya. Strategi yang bisa disesuaikan, ya dengan meningkatkan kapasitas itu bisa strategi ini merupakan strategi mitigasi karena apa? Terkait dengan tadi mengantisipasi misalkan fleksibilitas demand, gitu ya. Lah, tetapi ini bisa lebih disesuaikan, gitu, berdasarkan kondisi. Contohnya misalkan untuk predictable demand, gitu ya. Kapasitas ini bisa dipindahkan, kapasitas produksi ini bisa dipindahkan ke fasilitas yang lebih mendekati dengan pasar, gitu ya, sehingga terjadi desentralisasi. Tetapi yang unpredictable itu disentralisasi saja ke pusat, gitu, untuk unpredictable, sehingga tidak harus kemudian unpredictable ini kan nanti efeknya ke inventory, gitu ya. Berarti inventorinya nanti di-pool di safety inventory, ya, itu di-pool di pusat saja, jangan kemudian disebar ke banyak fasilitas cabang. Kalau disebar ke banyak fasilitas cabang itu safety inventory-nya secara akumulasi juga semakin tinggi dibandingkan dengan kalau hanya di-pool di sentral atau di fasilitas pusat. Berikutnya adalah ya kita harus bisa mendapatkan kerjasama dengan supplier yang memang kapasitasnya, gitu ya, cukup berlebih, gitu. Sehingga apa, pada saat perusahaan atau perusahaan kita itu menginginkan, gitu ya, volume produk yang mulai dari yang rendah sampai tinggi itu bisa terpenuhi, gitu, bisa sangat terpenuhi. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan, gitu ya, pemasok yang sangat tinggi, gitu ya, kemampuannya, kelebihan produksinya sangat tinggi, itu untuk
volume produk kita yang juga memiliki volume tinggi. Sedangkan untuk redundansi yang kecil ya untuk volume yang rendah. Kemudian meningkatkan responsiveness. Kita bisa menggunakan strategi lebih mengutamakan biaya dari responsiveness untuk produk komoditas. Produk komoditas itu adalah produk yang mudah diperdagangkan atau kebutuhan sehari-hari, contohnya sembako gitu ya. Itu oke lah, bisa mengutamakan biaya. Tetapi untuk produk yang siklus hidup pendek, itu sebaiknya perusahaan lebih mengutamakan responsiveness dibandingkan biaya. Kemudian terkait dengan inventory. Peningkatan inventory oke-oke saja kalau misalkan terkait mengantisipasi fluktuasi demand. Tetapi di sini perlu dicatat, bisa kita melakukan desentralisasi inventory produk untuk produk yang dapat diprediksi dan bernilai rendah. Tetapi untuk produk yang susah diprediksi dan nilainya tinggi, lakukan sentralisasi inventory. Berarti inventory itu disimpan di fasilitas pusat, bukan di fasilitas cabang. Kemudian strategi berikutnya, tingkatkan fleksibilitas. Oke, di sini strategi yang disesuaikan bisa perusahaan lebih mengutamakan biaya daripada fleksibilitas untuk produk yang volume penjualannya tinggi dan dapat diprediksi. Oke, tetapi untuk volume penjualan rendah dan susah diprediksi, ya tentunya perusahaan harus mengutamakan fleksibilitas daripada biaya. Ya sedikit lebih mahal tidak masalah. Kemudian permintaan agregat, ya bisa meningkatkan agregasi saat ketidakpastian tumbuh. Maksudnya apa? Pada saat Anda tentunya tahu terkait dengan forecast. Forecast itu untuk memperkecil error, salah satu caranya adalah melakukan agregasi. Tidak kemudian kita meng-forecast tiap item produk, tetapi kita bisa agregasi berdasarkan forecast itu berdasarkan family product, gitu ya. Itu bisa mengurangi error peramalan dan juga error perencanaan. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan sumber pasokan. Nah, di sini perusahaan bisa lebih mengutamakan kapabilitas daripada biaya untuk produk yang bernilai tinggi dan berisiko tinggi. Berisiko tinggi ini terhadap misalkan kerusakan dan kehilangan. Tapi di sisi lain, perusahaan juga bisa lebih mengutamakan biaya daripada kapabilitas untuk produk komoditas, yaitu produk keseharian seperti sembako gitu ya, di mana khususnya yang bernilai rendah gitu ya. Beberapa produk komoditas mungkin ada yang bernilai tinggi juga gitu ya. Contoh misalkan ya minyak goreng itu kan juga ada yang tinggi. Misalkan minyak goreng dari olive oil itu kan sangat tinggi harganya gitu. Tetapi secara umum gitu ya, secara umum kalau produk-produk komoditas bisa menggunakan perusahaan lebih mengutamakan biaya daripada kapabilitas. Sorry tadi kelewat ya ini tabelnya gitu ya. Ya, penjelasan 4 yang terakhir adalah ini gitu ya. Tadi ada agregat, ada kapabilitas. Oke, berikutnya adalah masalah flexibility, chaining dan containment. Nah, terkait dengan flexibility untuk produk baru gitu ya. Biasanya memiliki terkait dengan fleksibilitas produk baru, ini perlu adanya kemampuan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar dengan kecepatan tinggi supaya segera bisa mencapai fase growth, gitu ya, tumbuh. Kemudian kategori yang kedua adalah fleksibilitas campuran, yaitu mampu menghasilkan berbagai macam produk dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah fleksibilitas volume, gitu. Kemampuan mengoperasikan secara menguntungkan dengan berbagai tingkat output. Nah, itu fleksibilitas terhadap output produksi.
Berikutnya adalah pada saat nah, ini adalah contoh sebentar. Oke, ini adalah contoh chaining, gitu ya. Bisa jadi perusahaan bisa menggunakan salah satu dari strategi ini. Yang pertama adalah dedicated network, berarti satu source atau supplier memasok satu pabrik, gitu ya, dedicated. Ataupun fully flexible, berarti satu pabrik itu bisa dipasok dari beberapa pemasok yang berbeda. Ataupun ada chain network with one long chain, gitu. Nah, ini satu pemasok bisa memasok di sini dua, gitu ya, memasok dua pabrik. Sehingga yang di sini pun nanti ada satu, karena dia jauh ya, karena untuk dua berarti ada satu, gitu ya, satu yang panjang, gitu ya, one long chain. Kemudian ada chain network with two short chain, gitu. Berarti di sini dua pemasok hanya memasok dua pabrikan. Bisa juga nanti perusahaan akan mengkombinasikan dari beberapa strategi. Cuman untuk strategi yang dedicated ini jarang, mungkin khusus hanya untuk produk-produk, gitu ya, produk-produk komoditas, gitu. Contoh misalkan gandum, kemudian di sini pabrik tepung lah. Ini bisa jadi memang hanya dipasok dari satu satu supplier, ataupun misalkan minyak, gitu ya, bisa seperti itu. Tapi untuk produk-produk consumer goods, gitu, mungkin tidak pas menggunakan dedicated network, bisa menggunakan network yang lain, gitu ya, fully atau chain network, atau bahkan chain network with two short chains. Nah, ini adalah skema chaining. Nah, berikutnya kalau kita pertimbangkan juga fleksibilitas dan chaining, gitu ya. Ketika fleksibilitas ditingkatkan, gitu, manfaat marginal yang diperoleh dari peningkatan fleksibilitas bisa menjadi berkurang. Nah, contoh misalkan dengan adanya ketidakpastian demand, gitu ya. Di sini bisa nantinya apa? Dibutuhkan, gitu ya, chain yang lebih panjang, gitu ya. Untuk apa? Mengumpulkan dari banyak fasilitas, kapasitas yang tersedia, kapasitas setiap fasilitas yang tersedia. Contoh misalkan di sini ada demand dari konsumen, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa distributor. Nah, karena demandnya sangat tidak pasti, gitu, sehingga perlu kemudian memanage, gitu kan, memanage rantai atau jaringan ini, gitu ya, jaringan dari distributor ke konsumen, sehingga bisa jadi suatu saat nanti konsumen yang sangat jauh, gitu ya, karena oleh distributor yang terdekat itu sudah kehabisan pasokan, kemudian kekurangan itu dipasok dari distributor lain yang sangat jauh. Nah, itu terjadi, bisa saja terjadi dalam kondisi demand yang tidak pasti. Nah, tentunya nanti rantai yang panjang ini akan mengakibatkan biaya tetap yang lebih tinggi, gitu ya, daripada rantai yang lebih pendek. Kemudian koordinasi bisa menjadi lebih sulit dilakukan kalau misalkan chainingnya itu memiliki satu rantai yang panjang, apalagi kalau ini sampai kemudian melibatkan ekspor impor, gitu ya. Nah, ini sangat tidak efisien. Kemudian fleksibilitas dan chaining itu bisa efektif saat menangani fluktuasi permintaan, tetapi kurang efektif saat menangani gangguan pasokan. Sehingga kalau gangguan pasokan, ya mau tidak mau seperti tadi ada beberapa gambaran yang sudah ada di slide sebelumnya, gitu ya, itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan global supply chain network. Nah, berikutnya adalah kita bahas terkait dengan supply chain network, di mana
mempertimbangkan ketidakpastian dan juga mempertimbangkan diskon cash flow, gitu ya, discounted cash flow. Maksudnya apa? Gitu ya. Ya, seperti nilai mata uang, gitu, nilai uang itu kan nilai hari ini dengan bulan depan atau bahkan tahun depan itu bisa berbeda. 1000 hari ini kita bisa beli 1 bungkus nasi, 1000 tahun depan bisa jadi 1 bungkus nasi tetap bisa terbeli tetapi porsinya lebih sedikit, gitu ya. Nah, itu adalah efek nilai uang. Nah, untuk jaringan rantai pasok karena ini merupakan, gitu ya, keputusan jangka panjang, tentunya kita harus mempertimbangkan discounted cash flow tersebut, gitu ya, nilai uang tersebut, yang dimana nilai uang masa depan itu akan didiskon, gitu kan, seolah-olah diskon, tidak bisa kita membeli atau mendapatkan produk dengan jumlah atau jumlah ataupun volume yang sama, gitu. Nah, Anda tentunya sudah mengetahui yang namanya discounted cash flow analysis, yaitu Anda sudah dikenalkan pasti di mata kuliah ekonomi teknik, gitu ya. Nah, ini saya hanya mereview sedikit aja, saya yakin Anda sudah paham, gitu ya. Dalam supply chain, keputusan supply chain, discounted cash flow ini ya harus dievaluasi, gitu ya. Karena apa? Ini melibatkan arus kas dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perencanaan dan perancangan jaringan rantai pasok itu bukan hanya untuk 1-2 hari, gitu ya, tapi untuk tahunan. Ya, sehingga kita perlu mempertimbangkan discounted cash flow. Discounted cash flow ini mengevaluasi nilai sekarang dari setiap aliran arus kas masa depan dan memungkinkan, gitu ya, manajer untuk membandingkan arus kas yang berbeda untuk apa skenario yang berbeda. Nantinya, gitu ya, kita bisa membandingkan nilai apa NPV dari setiap opsi desain rantai pasok, mana yang memberikan NPV tertinggi, gitu ya, net present value tertinggi. Tuh. Ya, ini persamaannya tentunya Anda sudah juga paham. Ada KK di sini adalah rate of return, atau istilah yang lain juga kita bisa analogikan dengan besaran interest rate, gitu ya. Sehingga untuk NPV kita bisa hitung adalah cash flow di periode awal, gitu ya, ditambah dengan sigma terhadap T1 sampai T akhir terhadap cash flow periode T, di mana yang di sini cash flow ini dikalikan dengan 1/1 plus K dipangkatkan T. Sehingga di sini kita nantinya bisa membandingkan NPV untuk setiap opsi jaringan rantai pasok yang berbeda. Nantinya akan kita pilih opsi yang memberikan NPV tertinggi, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana saja. Ini bisa Anda pelajari sendiri karena ini menyangkut hanya mengulang mata kuliah ekonomi teknik, gitu ya. Dimana di sini ada contoh, gitu ya, trip logistik untuk kemudian menghitung NPV-nya berapa, gitu ya. Saya yakin Anda semua sudah paham. Berikutnya adalah penggunaan decision tree. Oke, kita bahas using decision tree. Apa itu decision tree? Saya berharap Anda semua sudah mendapatkan ini di optimisasi. Kalau belum, saya akan ulas sedikit di sini. Yang pertama, kita menggunakan decision tree pada saat apa? Kita menghadapi ada beberapa alternatif keputusan yang berbeda, gitu ya. Contohnya di sini misalkan apakah perusahaan sebaiknya melakukan kontrak jangka panjang, gitu ya, untuk apa? Untuk menyewa space di suatu warehouse, gitu ya, dari spot market. Spot market itu dimana di sini kita bisa menyewa hanya warehousing space ataupun, gitu ya, ataupun mendapat space dari spot market.
Kalau long term kontrak ini adalah ya sewa jangka panjang. Kalau spot market itu maksudnya nanti kita bisa menyewa space warehouse itu dalam jangka pendek gitu ya. Dan kita bisa kemudian space warehouse itu luasannya bisa berubah-ubah berdasarkan kebutuhan. Gitu ya. Itu adalah spot market. Dan biasanya untuk per unit space-nya itu di spot market ini ya tentunya lebih tinggi dibandingkan long term kontrak. Nah, kemudian juga untuk memutuskan misalkan di sini apakah perusahaan sebaiknya gitu ya melakukan mix gitu ya, mix antara long term kontrak dengan spot market gitu ya. Terkait dengan di sini nantinya juga disesuaikan dengan portofolio dari kapasitas transportasinya atau pengirimannya. Terus kemudian misalkan terkait dengan keputusan berapa besar kapasitas yang harus kita buat gitu ya di setiap fasilitas yang kita punya. Kemudian berapa besar gitu ya proporsi dari tiap kapasitas itu untuk mengantisipasi fleksibilitas gitu. Karena kita tahu permintaan itu kan cukup berfluktuasi gitu ya, sehingga perlu adanya fleksibilitas kapasitas. Nah, kemudian juga di sini selama kita mendesain jaringan rantai pasok, gitu, manajer bisa menggunakan metodologi yang mengizinkan untuk apa mengestimasi uncertainty terhadap demand dan harga. Sehingga ini bisa nanti digabungkan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, ini juga kita bisa menggunakan decision tree. Nah, kemudian keputusan jaringan rantai pasok gitu. Ini kan sangat harusnya gitu ya, itu berlaku jangka panjang dan dalam jangka pendek tidak berubah. Nah, tetapi di sisi yang lain ada ketidakpastian yang harus diantisipasi. Nah, sehingga ketidakpastian tersebut juga kita bisa menggunakan decision tree. Basic dari decision tree gitu adalah alat bantu berupa grafik gitu ya, untuk mengevaluasi keputusan yang mempertimbangkan ketidakpastian. Gitu ya. Nanti kita perlu mengidentifikasi jumlah dan durasi periodenya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Terus kemudian juga fluktuasinya bagaimana selama periode waktu yang kita tinjau. Nah, itu dasar dari decision tree kita harus mempertimbangkan ini. Nah, sebelum ke arah decision tree kita perlu mengenal representasi binomial. Ini sebagai dasar dalam decision tree. Ini saya yakin Anda sudah pelajari di statistik ataupun probabilitas gitu ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Saat bergerak dari satu periode ke periode berikutnya, faktor yang diamati, misal demand ataupun harga, hanya mempunyai dua kemungkinan. Periode berikutnya nanti naik atau turun harganya. Periode berikutnya permintaannya naik atau turun. Nah, naik atau turun itu adalah nantinya bergerak naik jika faktor U lebih dari 1 dengan probabilitas P. Dan turun dengan faktor D lebih kecil dari 1 dengan probabilitas 1 minus P. Representasi binomial ini ada dua sebenarnya, multiplikatif dan juga adiktif. Saya untuk di kasus ini hanya membahas multiplikatif, gitu ya. Yaitu menghitungnya adalah seperti ini. Kalau misalkan diketahui harga P di periode harga itu sebesar P di periode 0, maka untuk di periode 1 nantinya ada dua kemungkinan. Di periode ke depan, satu periode ke depan itu ada dua kemungkinan, yaitu P kali U atau P kali D. Berarti ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Di periode kedua ada tiga kemungkinan, yaitu nanti P kali U kuadrat, P kali UD, dan P kali D kuadrat. Di periode 3 nanti ada 4, yaitu PU pangkat 3, PU kuadrat kali D, dan seterusnya. Nanti di periode 4 ada 5 kemungkinan seperti ini. Nah, ini adalah kemungkinan yang terjadi
gitu ya, perubahan harga yang terjadi pada periode 1, 2, 3 sampai 4 dan N gitu ya. Kalau misalkan kita teruskan sampai tinjauan N periode. Nah, ini sebagai dasar nantinya kita merumuskan decision tree. Gitu ya. Nah, kita langsung aja menggunakan decision tree pada satu kasus tertentu. Nah, ini metodologinya. Gitu ya. Anda bisa baca sendiri, mulai mengidentifikasi durasi tiap periode. Apakah durasi yang kita bahas itu kita kaji adalah bulanan, 3 bulanan, atau apa? Gitu ya. Mengidentifikasi faktor yang dipertimbangkan dan yang berubah. Faktor yang berubah yang kita pertimbangkan, representasi uncertainty-nya untuk tiap faktor, kemudian discount rate-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan decision tree-nya untuk setiap state yang kita definisikan. Berdasarkan periode juga mempertimbangkan apa? Probabilitas transisi. Nah, kemudian nantinya kita mulai untuk menghitungnya adalah kita membuat decision tree itu mulai periode 0 sampai T, tapi nanti kita menghitung, kalau misalkan contoh harga gitu ya, kita menghitung harganya itu kita mulai dari periode T sampai balik ke periode 0. Nanti kita akan bahas bersama di contoh berikutnya. Dan ini contoh gitu ya. Saya mengambil contoh trip logistik tadi untuk kasus yang discounted cash flow, cuman untuk discounted cash flow karena saya yakin itu contoh yang sederhana sama dengan contoh di ekonomi teknik gitu ya, cuman mungkin kasusnya di supply chain gitu saja. Anda bisa baca. Nah, contoh tadi misalkan dikembangkan. Karena ini terkait dengan perencanaan jangka panjang, berarti bisa melibatkan apa? N periode gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan perusahaan ingin menentukan gitu ya, ingin nyewa gudang. Ada 3 opsi. Yang pertama adalah perusahaan mendapatkan warehouse tersebut gitu ya dari spot market. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, spot market itu adalah cukup fleksibel gitu ya. Biasanya di spot market itu kita bisa menggunakan misalkan menyewa luasan gudang itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan, biasanya untuk perluasan itu bisa lebih mahal. Kalau butuh hanya 10 gitu ya, meter persegi ya 10 saja. Kalau butuh 100 ya 100 saja. Nah, alternatif kedua adalah menyewa gitu ya. Jangka agak panjang, 3 tahun gitu ya, sewa dengan fixed amount warehouse space, berarti suatu luasan tertentu. Nah, contoh di kasus ini adalah 100.000 square feet gitu ya, kaki persegi. Dan akan mendapatkan kalau butuh tambahan, kita bisa menggunakan spot market. Berarti yang alternatif kedua itu ada 2. Fixed amount selama 3 tahun, dan kalau 100.000 itu tidak cukup, misalkan butuh 110, berarti 10.000-nya adalah diambil dari spot market. Yang ketiga adalah perjanjiannya flexible lease with minimum charge. Nah, di sini seperti spot market tapi fleksibilitasnya terbatas. Contoh di sini ada keterbatasan, yaitu perusahaan boleh menyewa secara fleksibel tapi ada batasan minimal. Dia minimal adalah 60.000 square feet sampai maksimal 100.000. Tapi nantinya ada, kalau butuh lebih dari 100.000 ya perusahaan harus mengambil dari spot market. Ya. Nah, kemudian ini datanya, tiap 1000 square feet ya, itu bisa menyimpan 1000 unit demand. Nah, demand saat ini adalah 100.000 unit per tahun. Berarti kalau 100.000 unit per tahun, berarti butuhnya berapa? 100.000 square feet. Nah, kita pertimbangkan binomial uncertainty. Nah, demand dapat meningkat 20% dengan probabilitas setengah dan dapat turun 20% dengan probabilitas juga yang sama, setengah.
harga sewa itu adalah $1 per square feet per tahun. Kemudian kalau harga sewa ini lease itu berarti sewa tapi berdasarkan kontrak gitu ya. Kalau spot market ini tidak berdasarkan kontrak yang jangka panjang tapi bisa sewaktu-waktu. Nah, ini lebih mahal, $1,2 per square feet per tahun. Nah, cuman di sini ada juga karena tidak jangka panjang dan tidak dituangkan dalam kontrak jangka panjang. Kalau kontrak jangka panjang kan $1 ya sampai kontrak berakhir, misalkan 3 tahun tadi, ya $1 terus. Tapi dengan menggunakan spot market, di sini ada peluang di mana harga spot ini bisa naik 10% di periode berikutnya dengan peluang setengah, dan bisa turun juga 10% dengan peluang yang sama. Nah, revenue yang didapat oleh perusahaan adalah $1,22 per unit. Dengan rate of return-nya adalah 0,1 atau interest rate-nya adalah 0,1. Bagaimana menyelesaikan permasalahan seperti ini? Kita bisa menggunakan decision tree. Nah, kita gambarkan dulu decision tree-nya seperti ini. Periode pertama adalah demand 100.000. Ini dalam ribuan. Kemudian harga di sini, harga kita cantumkan adalah spot market. Loh, kenapa bukan harga list? Karena decision tree di sini digunakan untuk memetakan gitu ya, demand atau harga yang berubah. Sedangkan tadi list price itu tidak berubah selama jangka waktu kontrak gitu ya. Sehingga tidak perlu dimasukkan di sini. Kita tidak perlu memetakan perubahannya. Kita perlu hanya memetakan di sini demand kan berubah tadi 20% dengan peluang setengah-setengah. Kemudian spot market price juga berpeluang berubah 10% baik naik ataupun turun dengan peluang setengah-setengah gitu kan. Nah, berarti di sini demand 100.000, spot price-nya $1,2 gitu ya. Nah, periode ini periode 0, periode 1 terus bagaimana? Gitu ya. Berarti ini sebenarnya adalah ini periode 1 gitu ya, ini periode 2, ini periode 3. Nah, cuman untuk gambaran di sini kita mengikuti di buku ini periode 0, 1, 2. Peluang berikutnya adalah demand bisa naik 20%, berarti demand bisa naik 120. Ini juga. Dan bisa turun 20%, berarti turun jadi 80, jadi 80. Lah, harga spot itu bisa naik 10%, 1,32. Dan juga bisa turun 10%, yaitu 1,08. Lah, perpaduan di sini sebenarnya kan demand naik, spot price naik setengah, peluangnya setengah-setengah. Berarti kalau dikalikan, demand naik dan spot price naik, itu peluangnya menjadi setengah dikalikan setengah, berarti tinggal 0,25. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah demand naik, tapi spot price-nya turun. Ya sama kan, ini setengah, peluangnya berarti setengah kali setengah, 0,25. Begitupun juga peluang kemungkinan berikutnya adalah demand turun, tapi spot price-nya naik, juga sama setengah kali setengah. Kemungkinan yang keempat adalah demand turun, tapi spot price-nya turun, setengah-setengah, sama 0,25. Nah, kemudian berikutnya adalah di periode 2, berikutnya juga sama, ada 4 peluang seperti ini gambarannya. Naik-naik gitu ya, naik turun gitu. Kemudian turun naik dan turun-turun gitu ya. Maksudnya demand naik dan price naik, demand naik price turun, demand turun price naik, dan juga demand turun price turun. Begitupun juga sama yang dari sini, ada 4 kemungkinan. Nah, semua kita petakan.
Dan semuanya karena peluangnya setengah-setengah, berarti dikalikan kan, setengah kali setengah berarti 0,25. Semua sama, di sini adalah 0,25 semua. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, berarti tiap titik yang di periode, tiap noda di periode 1 ini selalu nanti akan punya 4 kemungkinan dengan peluang 0,25 dan kemungkinannya sama seperti ini. Naik, 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 turun, turun, naik, dan turun, turun. Gitu ya. Oke. Kemudian kita hitung. Untuk mempermudahnya, saya akan menghitung di dalam Excel. Nah, sama ini grafiknya sudah saya susun seperti ini. Ya. Kemudian sama seperti tadi, kita sudah hitung kenaikannya, gitu ya. Ini adalah naik 1,2, ini 1,1, kemudian yang demand periode 2 juga 1,2 dari periode 1, ini 1,1, gitu ya. Sama. Setelah kita petakan, kemudian kita hitung alternatif yang pertama. Seperti tadi, untuk metodologi di decision tree, yang pertama adalah kita mulai di periode 2. Gitu ya. Periode 2 kita hitung revenue. Revenue-nya tadi kan 1,22 dolar dikalikan dengan demand-nya, gitu ya. 144.000 revenue. Cost-nya kemudian kita hitung di periode 2. Cost-nya apa? Demand kali harga, gitu ya. Karena harganya di sini kan sudah naik 2 kali ya, periode 1 dan periode 2. Makanya harganya bukan 1,2 lagi, sudah menjadi 1,45. Kemudian kita hitung. Nah, karena ini merah, ini adalah negatif, rugi. Hal yang sama juga kita hitung untuk yang ini, yang noda sini, gitu ya, yang kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, gitu. Demand naik, harganya ini kan setelah naik turun. Kita hitung juga dengan cara yang sama, gitu ya. Demand ini dikalikan revenue adalah demand dikalikan 1,22, sedangkan cost-nya adalah demand dikalikan harga ini. Gitu ya. Ini harga, bukan harga produk ya, ini harga sewanya, harga spot. Gitu ya. Nah, kemudian kita hitung selisihnya berapa. Begitupun juga yang kemungkinan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Gitu ya. Ada 9 kemungkinan di sini. Kita semua hitung revenue dan cost-nya. Setelah kita hitung revenue, cost, dan kemudian profit atau loss-nya di periode 2, kemudian kita sambung ke periode 1. Kita hitung juga. Gitu ya. Caranya seperti apa? Sama. Ini periode 1. Ya, kita acuannya ini. Ini dibentuk dari 4 kemungkinan ini. 1, 2, 3. Anda lihat panahnya. 3 dan 4. Nah, berarti di sini ini gabungan dari 1, 2, 3, dan 4. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini kan peluangnya kan 1/4 semua. Berarti kita hitung 1/4, gitu kan? 1/4 dikalikan yang pertama, berarti berapa? Expected profit-nya, berarti dikalikan ini, gitu ya. K berapa ini? K8, ya kan? Terus 1/4 dikalikan K12, K12 itu sini. Ya. Terus kali K20, K20 bukan yang ini, tapi ini kan, K20. Karena Anda harus mengikuti panah ini. Nah, dan juga K24 ini. Itu dijumlah. Berarti ini sebenarnya sum product, gitu ya. 1/4 dikalikan profit ini, gitu ya. Itu nanti ini menjadi expected profit. Nah, profit yang sebenarnya dihitung dari apa? Ya revenue, berarti E11. E11 itu kan demand di sini di periode 1. Dikalikan dengan 1,22. Itu adalah revenue. Kemudian dikurangi apa? Biaya tentunya. Nah, biayanya diambil dari mana? Biayanya adalah diambil dari
11 ya. Kan biayanya 120.000 dikalikan harga spot. Ya kan? Nah, ditambah dengan ini. Ya, EP ini N11. Tapi karena ini discounted cash flow, makanya kemudian dibagi 1,1. 1,1 itu kan 1 ditambah K. K-nya tadi kan 0,1. Nah, ini adalah kemudian menjadi apa? Present value, gitu kan. Profit dalam kondisi present value untuk periode 0. Kemudian sama untuk cara yang sama untuk yang kedua ini, gitu ya. Noda yang ini diambil dari mana ya? Ini kita urut panahnya, berarti diambil dari yang noda ini, atau kemungkinan ini, berarti yang kedua 3, kemudian 5 dan 6, gitu ya. Makanya di sini 0,25 kali K12, gitu ya, berarti K12 sini, ya kan? Yang kedua K16 ini, kemudian K24 bukan ini ya, berarti ini K24, kemudian K28 bawahnya lagi. Nah, ini adalah expected profit dari periode 2 di bawah, dari periode 2 gitu ya, dihitung di sini. Ini belum terkena discounted. Nanti kan ngitung discountednya di sini. Nah, sama seperti yang di atas, ini penghitungannya revenue karena ini profit. Profit untuk periode 1 berarti revenue kali 120.000 dikurangi cost, berarti kan 100, berarti untuk revenue 120.000 kali 1,22 itu kan revenue, kemudian cost-nya yang untuk periode 1 adalah 120 dikalikan 1,08 gitu ya. Nah, kemudian ditambah apa? N17 ini berarti expected profit periode 1 dibagi discounted cash flow. Nah, ini adalah sehingga apa? Present value untuk profitnya untuk periode 1. Nah, sama juga untuk yang ini caranya menghitungnya sama, Anda lihat ya, panahnya ini juga sama. Nah, kemudian untuk periode ke 0, nah, juga lihat sini, berarti diambil dari 1, 2, 3, dan 4, berarti nanti diambil dari sini kan, profit ini ya. Profit ini kita hitung. Nah, expected profit di periode 0 berdasarkan profit dari periode 1 dikalikan dengan probabilitasnya, berarti 0,25 kali N12 kali 0,25 kali N18, 0,25 kali N26 dan seterusnya. Nah, ini adalah expected profit periode 0. Nah, profitnya sendiri dihitung dari apa? Nah, profitnya sendiri dihitung dari revenue. Nah, ini 100.000 dikalikan gitu kan 1,22 dikurangi cost-nya adalah 100.000 kali 1,2, kemudian ditambah expected profit ini dibagi discounted cash flow yaitu 1,1, sehingga hasilnya adalah profitnya untuk periode 0 untuk alternatif spot market 5.000 sekian dolar. Itu untuk menghitung alternatif yang pertama. Nah, alternatif yang kedua dihitung dengan cara yang sama, cuman bedanya adalah karena ini list. Tadi kan listnya adalah sudah dipatok 100.000 gitu kan. 100.000 square feet selama 3 periode. Ya. Kalau kemudian nantinya demandnya di bawah 100.000 ya tetap apa? Tetap bayarnya adalah 100.000 gitu ya. Oke, coba kita lihat. Revenue-nya sama. Gitu ya, kita lihat di sini 144.000 dikalikan 1,22. Lah cost-nya berapa? 100.000 kali 1 gitu kan. Kan ini sudah fix 100.000 terus. Lah karena di sini ada demand 144. Kan yang kontrak itu hanya 100.000. 44.000-nya kan diambil dari apa? Spot market. Makanya di sini 44.000 dikalikan H7 yaitu 1,45. Berbeda dengan yang spot market, langsung dikalikan 144.000 dikali 1,45.
Tapi untuk kasus yang list, ini 100.000 awal pertama adalah dikalikan 1 karena ini adalah kontrak 3 periode. Kemudian sisanya baru di cover dari spot market. Nah, ini adalah ini adalah kemudian cost-nya. Nah, sehingga kemudian nanti kita hitung revenue dikurangi cost sama dengan sekian. Sama juga untuk yang berikutnya, kita hitung dengan cara yang sama gitu ya. Ini 144, berarti 100 ribunya fix, ditambah 44 ribunya dikalikan dengan 1,19. Nah, profitnya tinggal dikurangi. Nah, yang berikutnya dihitung dengan cara yang sama, gitu ya, sehingga di sini juga ada yang minus. Gitu ya, karena apa? Nah, ini meskipun gitu ya, contoh di sini 64.000, yang bayarnya tetap 100.000, sedangkan revenue-nya kan 64.000 kali 1,22, sehingga ini minus. Oke, ini di periode 2. Berikutnya kita berpindah periode 1. Sama seperti dengan cara yang sebelumnya untuk spot market, ya. Kita hitung untuk expected profit adalah dari kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan ini tadi panah, berarti yang 1, 2, 4, 5. Ya, makanya di sini 0,25 kali gitu kan, kali T1 ini ya, berarti profit ini T8 ditambah 0,25 kali T12 ditambah 0,25 kali T, bukan T16 ya, berarti T20 dan juga T24. Nah, itu adalah expected profit. Berikutnya kita hitung cost. Nah, cost-nya sama, ini kan 120. Berarti yang 100 ribunya kali 1, kelebihannya 20 ribu kali spot price 1,32. Nah, kemudian profitnya adalah dari mana? Ya dari E ini 120 ribu kali 120 ribu kali 1,22 dikurangi apa? Cost 1,25 ini. Ya kan? Kemudian ditambah dengan expected profit periode 1 yang dikumpulkan dari apa? Profit dari kemungkinan yang terhubung gitu ya. Dibagi dengan discounted cash flow. Sehingga profitnya sekian. Nah, untuk noda yang berikutnya sama cara menghitungnya gitu ya. Tinggal menghubungkan dengan anak panah yang terkait. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir periode 0 juga sama. Ini diambil dari expected dari profit periode 1 gitu ya. Dengan apa? Peluangnya adalah sama ini kan 0,25 semua. Berarti di sini 0,25 kali W13 ini kan. Kemudian W19 dan berikutnya W27, W33. Sehingga expected profit di periode 0 adalah 18.000. Berikutnya adalah cost-nya. Karena ini 100.000 ya sudah 100.000 kali 1, kemudian profitnya dari mana? Revenue 100.000 kali 1,22 dikurangi dengan 100.000 ditambah dengan expected profit periode 0 yaitu 18.000 dibagi 1,11. Nah, sehingga profitnya 38.364 dolar. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif yang pertama yaitu spot market yang hanya 5.000. Berarti sebenarnya alternatif yang kedua lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian alternatif yang ketiga gitu ya. Flexible list yang tadi 60.000, perusahaan bisa menggunakan 60.000 sampai 100.000. Gitu ya, 60.000 sampai 100.000. Fleksibel dengan harga berapa? $1 per square feet-nya per tahun. Dengan cara yang sama seperti alternatif yang kedua tadi, kita hitung gitu ya, revenue, cost, profit sama, kemudian nantinya di akhir kita hasilkan di sini profitnya lebih tinggi dibanding alternatif 1 ataupun 2. Nah, ini kan 56.000 lebih tinggi dari 38 dan juga 5.000 gitu ya. Oke, sehingga perusahaan bisa memilih alternatif flexible lease. Ya,
itulah gambaran dengan aplikasi atau implementasi dari decision tree gitu ya untuk kasus di supply chain, khususnya di masalah supply chain network design. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan decision tree. Saya harapkan penjelasan ini mudah Anda pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.